Malam ini mau mulai diskusi. Rada telat karena kudu masak makan malam dulu dan nyari bukunya. Halo Mas Dandi. Wih, Halo. siap, Eh, siap. ini baru bangun tidur, Hah? baru selesai ngedit atau kurang tidur? Dua-duanya bener itu. Dua-duanya bener itu. Dua-dua. Ini malam ini kita nama acaranya aku di Senjakala, tapi udah lewat Senjakala ya, udah jam 7 malam. Terus kata yang ngasih usul, kenapa namanya senjakala? Ya karena kita harus cari buku yang baik untuk dibaca di masa senjakala begini. Asik. Asik. Terus keingetan lah, Dandi ini pernah pernah ngomong ya, punya inspirasi dari buku salah satu yang kita terbitin, buku klasik dari Pak Abel Lapian. Ya, Dalam Kongres Sejarah Asia Tenggara itu dia dikasih gelar istimewa Nahkoda Sejarawan nahkoda Maritim sejarah Asia maritim. Tenggara. Wah gila, keren sekali kan. Nah, Malapian ini sebentar gue ngulas sedikit kali ya karena jarang ada yang tahu ya. Pak Lapian ini anak dari salah seorang tokoh pers di Sulawesi Utara. Ya, dan menjadi pahlawan nasional baru-baru ini, BW Lapian. Ya, Lahir di Tegal tanggal 1 September tahun 1929. Wah, masa depresi itu ya. Tapi Great cuma numpang Depression. lahir, tinggalnya di Kraton West nomor 6 di Tegal. Kemudian tahun 1987 dia lulus doktoral dengan disertasi judulnya Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut. Ya. Uh, Disertasinya itu promotornya Lalu Pak Sartono Kartodirjo. Ya. Yang Pak Sartono bilang waktu waktu mengakhiri ujian doktoralnya itu excellent katanya begitu. ya. Dan selama ini yang kita ingat sejarahnya yang hilang hanya petani. Petani dianggap non faktor di dalam sejarah. Tapi kemudian setelah disertasi ini kita disadarkan bukan hanya petani yang non faktor, tapi juga orang-orang yang di laut, Ya. nelayan, ya orang-orang yang di laut lah, bukan lebih daripada nelayan. Nah, kan Mungkin itu khas Jawa itu, Bung. khas Jawa itu, Bung. Karena ada hang tuah Khas juga Jawa. kan. Ada hang tuah juga kan. Ya kan? Jadi orang Jawa dia yang melupakan laut. Melupakan laut. Iya. Orang Jawa itu didaratkan sebenarnya sama company, dipaksa jadi orang darat. Awalnya mereka orang laut semua, tapi dipaksa jadi orang darat sampai rumah-rumah ibadahnya seketika Daimler bikin jalan raya pos tuh yang semula ngadep laut, pindah itu jadi ngadep jalan raya. Nah ini sebentar lagi jalan Trans Papua itu. Jalan Trans Papua itu. Ini bukunya Orang Laut Bajak Laut, kebetulan saya yang ngedit bukunya. Tapi pernah terbit tahun 2001 oleh penerbit Bentang Mas Buldan, tapi dicetak sangat terbatas. Nah, selain buku itu, Pak Lapian sebenarnya punya beberapa buku. Ini ada buku, ini buku dari Sejarah Nasional Indonesia yang bikin konflik di antara para sejarawan, tapi yang konflik besar itu Pak Sartono. Nama Pak Sartono ditanya mana yang paling baik dari 6 jilid itu, hanya jilid ketiga katanya gitu. Nah, ini saya comot satu bagian yang dianggap paling baik yang ditulis oleh Pak Lapian sendirian, Pelayaran dan Perniagaan di Nusantara. Ini keren sekali. Nah, ini waktu dia meninggal. By the way, setelah dia napak tilas ekspedisinya Marco Polo. Dia yang mempelopori sebenarnya menulis sejarah Nusantara sebagai sejarah sistem atau sistem laut begitu ya. Nah, setelah dia menapaktilasi bukan jalur Marco Polo tapi jalur sutra, dan dia menawarkan namanya itu jangan jalur sutra tapi jalur rempah, karena isinya komoditasnya itu yang diperjualbelikan bukannya sutra tapi
rempah. Nah, saya punya dokumen yang sangat berharga nih. Bung Dendi nih dikasih Apa itu? Palapian langsung waktu saya ke Tomohon ini. Ini resume dari disertasinya orang laut, bajak laut. Saya ngumpulin dokumen dia selama 8 tahun dan dokumennya semua ludes gara-gara rumah baru kebanjiran, gentengnya pada bocor jadi bubur semua. Sedih. Wes, oke. Kira-kira begitu awalannya buat Bung Dandi. Jadi sekarang pertanyaan pertama saya kepada Bung Dandi, kalau ini masa senjakala, Bung Dandi diminta suruh pilih buku yang mau dibaca. Kira-kira buku apa? Saya ingin membaca ulang arus balik. Wah. Itu betul-betul senjakala itu emang itu. Betul, karena dibuka dengan perenungan Wiranggaleng bahwa ini sebuah shifting dekade begitu ya. Dia juga menyebutkan ini dekaden. Dan ya saya pikir itu buku yang menarik, itu ada persoalan kolonialisme global, ada persoalan kekuasaan. Dan sebenarnya satu nafas gitu dengan disertasinya Palapian tentang betapa durhakanya kita. Nama lain dari Indonesia itu kan tanah air. Ya. Kenapa sejarah yang diingat hanya yang di darat? Yang di air, yang di laut tidak diingat. Nah, Pram menjawab itu untuk mengkritik kekuasaan angkatan darat katanya. Kan diluncurkan 50 tahun Indonesia merdeka sebagai kekuasaan angkatan darat katanya. Dan Palapian juga pernah bekerja sebagai sejarawan di angkatan laut kan? Waktu Orde Lama ya. Iya. Dia terlibat pertama di LKRN ya, sebelum LIPI itu. Dan dia menulis sejarah orang laut, bajak laut, raja laut ini karena dia lihat korban bajak laut sebenarnya. Karena dia diminta untuk nulis nama-nama kapal laut ya. Tapi udahlah, sekarang kita mau dengar Bung Dendi ini pertama. Udah buku Pram yang mau dibaca. Ya cocok sih, bukunya tebel ya. Kayaknya waktu karantina kita akan panjang, jadi cocok gitu. Bung Dandi melihat bukunya Pak Lapian ini seperti apa? Sampai kemudian membayangkan untuk memindahkan bagian dari buku Pak Lapian itu sebagai inspirasi ke dalam dokumenter. Ya, waktu saya bikin Bajau itu tahun 2017 ya. Tentu buku pertama yang langsung keinget di kepala ya buku Orang Bajonya Frangzo Zakot. Setelah itu baru kemudian karena saya punya lengkap tuh seri Komunitas Bambu. Bung, katanya suaranya memantul nih. Iya betul. Kenapa ya? Iya, nggak ngerti ya kenapa ya. Atau saya sign off. Jadi Dandi minggir dulu, nanti balik lagi. Yuk. Ya, Sumber Mas Mantul. Bung, banyak yang bilang mantul memang, tapi nggak ngerti kenapa. Itu katanya dia mau suka. Jadi pertama buku itu yang Palapian. Makanya Dandi masih mantul, pusing. Aduh. Tes. Live dari punya aku ya. Ya, oke. Kita pindah live ke tempat Bung Dandi ya. Ya. Kita pindah kamar sambil menunggu Bung JJ Rizal. Jadi sebenarnya yang punya hajat Komunitas Bambu. Nggak tahu masih mantul nggak? Enggak, kayaknya aku sudah nggak dekat ekoku lagi. Loh, kok masih ya? Ini jangan-jangan Zuckerberg juga nggak tahu masalahnya apa ya. Tapi lebih kecil daripada yang tadi. Oke, sudah kami cek library-nya Wasdog yang cukup lengkap, koleksi buku Kobamnya. Kobam itu Komunitas Bambu ya teman-teman, bukan mabok. So, ketemulah bukunya Pak Lapian karena memang salah satu buku legendaris saya ingat pasti ada dalam hot items-nya Kobam. Tentu membaca ada dua energi yang saya split ketika membaca dua buku itu.
yaitu terteror apakah secara visual saya masih menemukan yang disebut orang laut itu. Jadi selama baca itu saya tidak menikmati betul karena gelisah, khawatir sudah ketinggalan jauh gitu ya. Lalu saya menghubungi kawan-kawan yang pernah mengalami perjumpaan dengan orang-orang laut yang masih nomaden. Yang pertama Bung Ridwan, ada jurnalis di Mandar, beliau tadi saya lihat bergabung. Ya. Ridwan Alimudin ya? Ya, betul, Ridwan Mandar. Dalam salah satu ekspedisinya, dalam pelayaran dari Mandar ke Jepang, dia pernah ketemu dengan orang-orang Bajo yang masih nomaden di sekitar perairan Kalimantan di Sipadan Likitan. Lalu ada Mas Farid Gaban yang juga pernah ketemu orang-orang Bajo yang masih nomaden itu di sekitar Selat Karimata. Juga dalam ekspedisi Zamrud Khatulistiwa ya tahun 2009. Lalu saya coba mencari informasi ke kawan-kawan di Sulawesi, Kendari, di utara, termasuk Gorontalo, yang akhirnya kami jadikan salah satu lokasi syuting Urusi Aceh di Kabupaten Pohuwato. Jawabannya ya sudah tidak ada lagi. Ya, termasuk teman-teman di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara juga saya minta untuk mengintai, mencari informasi, bahkan sampai Pulau Bacan. Ada kawan-kawan dari Ternate yang saya minta bantuan untuk memantau kalau di perairan Pulau Bacan masih terlihat. Karena di perairan Maluku Utara memang masih ada beberapa dalam tanda kutip penampakan yang pernah dilaporkan. Jadi saya mencari orang laut yang dalam definisi Palapian. Mereka masih, ya walaupun disebutnya definisi yang romantis gitu ya. Mereka masih dalam fleet begitu, dalam armada, satu keluarga atau satu, ya tentu bukan nuclear family yang saya maksud, extended family ya, ada kakek, ada nenek, paman, keponakan, itu dalam satu rombongan kapal. Itu imajinasi visual yang saya bayangkan sepanjang membaca dua buku itu, terutama ya bagaimana Zakot bercerita tahun 70-an masih ramai sekali begitu ya. Atau bahkan ya kalau Palapian sen saya agak kurang karena beliau referensinya kan abad ke-19 ya. Sementara Zakot bercerita tahun 70-an. Jadi secara visual Zakot lebih dekat dalam theater of mind saya sebagai sutradara dibandingkan Palapian. Karena ketika saya baca bukunya Pak Lapian, referensi visualnya ya tadi Hang Tua, Wiranggaleng, gitu ya. Jadi apa namanya? Tapi baca buku Zakot lebih dekat karena time frame-nya lebih dekat. Nah, tapi yang menarik kemudian adalah ini setelah filmnya jadi ya. Kemudian terlihat apa yang disebut Raja Laut itu diwakili dalam bentuk otoritas yang namanya negara, yang menangkapi 500-an orang Bajo di perairan Kalimantan Timur pada tahun 2014, ya, karena dianggap nelayan asing, hanya karena tidak memiliki identitas. Bung ingat ketika itu awal-awal Menteri Kelautan Susi Pujiastuti ya, ada euforia bahwa semua yang disebut nelayan asing itu adalah musuh bersama, kira-kira gitu. Dan sedang ada gerakan besar-besaran untuk menendang keluar nelayan asing. Sialnya orang-orang Bajo ini masuk kategori nelayan asing karena tidak punya kartu kewarganegaraan.
Mereka tidak punya KTP Indonesia, Malaysia, juga Filipina. Nggak punya stempel kerajaan Sulu, Bang. Ya. Karena geografi mereka kan berbeda ya. Geografi Persis, mereka persis. bukan administratif, geografi mereka kultural. Jadi batas-batas negara itu dalam pikiran mereka tuh tidak ada sebenarnya. Yang keliru Betul, kita. geografi mereka adalah terumbu karang. Iya. Arus laut gitu ya. Itu yang apa namanya mendefinisikan mereka ada di mana, bukan paspor, bukan KTP, bukan bendera, bukan lagu kebangsaan. Nah, jadi apa yang digambarkan Pak Lapian dalam bukunya, relasi kekuasaannya masih terlihat. Dalam konteks bagaimana orang-orang Bajo sebagai orang laut ketemu dengan Raja Laut, gitu ya. Memang variabel bajak lautnya sudah berganti. Bajak lautnya udah naik ke darat dalam bentuk penambangan nikel, yang kemudian merusak ekosistem mereka ya, menghancurkan terumbu karang, menjadi coral bleaching dan segala macam. Jadi interaksinya sudah agak sedikit bergeser dari apa yang digambarkan Pak Lapian dalam modeling tentang Raja Laut sebagai simbol representasi kekuasaan politik terhadap laut, orang laut sebagai simbol kaum kromo atau common people yang hidup di laut, dan bajak laut sebagai entitas lain yang wajahnya juga kadang menjadi bagian dari mesenerinya Raja Laut. Kadang dia juga menjadi patogen dalam tanda kutip bagi orang laut, karena sejarah orang Bajo menjadi target perampokan juga banyak ya. Jadi, nah tadi saya baca komentar Bung Chris dari Gorontalo yang menemani saya mengambil gambar ketika itu. Dia bilang orang Bajo itu anarko. Iya betul. Bagi saya setuju sekali, karena ya bahkan Pak Lapian pun sudah mengkategorikan dia sebagai non state actor kan. Iya. Karena state actornya adalah Raja Laut. Gitu kira-kira, Bung. Iya. Oke, ini yang paling menarik adalah Dandi bilang bahwa ada, kalau sejarah itu kan apa yang berlanjut, apa yang berubah. Iya kan? Ternyata dalam periode yang panjang itu sebenarnya yang berlanjut itu justru yang buruk-buruk ya. Misalnya bagaimana kecenderungan negara itu untuk menjadi adi Raja Laut atau Raja Laut begitu ya. Tapi di Palapian juga itu menggambarkan bagaimana adi Raja Laut ini sebenarnya adi bajak laut gitu loh. Mereka sebagai adi Raja Laut sekaligus adi bajak laut itu membenarkan tindakan-tindakannya itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, melulu dengan narasi yang dikonstruksi demikian rupa yang sebenarnya kebohongan untuk membenarkan tindakannya mereka. Misalnya kalau katanya Palapian, mereka disebut sebagai bajak laut. Pertanyaan Palapian adalah sebenarnya siapa sih yang bajak laut? Bajak laut, ya. Iya. Yang bajak laut itu siapa begitu? Kok bahkan para gerilyawan maritim gitu istilahnya Palapian, misalnya kerajaan-kerajaan maritim yang tidak mau menerima kekuasaan kolonial itu otomatis dicap bukan hanya oleh Belanda, tapi seluruh kekuatan kolonial di Asia Tenggara itu bersatu atas nama sivilisasi untuk melawan bajak laut, yang padahal mereka lah justru yang jadi bajak laut, datang ke tempat yang jauh, ke hutannya orang, lautan dianggap hutannya, dan mengambil apa saja dan menguasai hutannya. Nah, kan sebenarnya kalau dari konsepsi Palapian, ya bajak laut adalah orang-orang laut yang mengalami radikalisasi. Iya. Orang-orang laut yang progresif sebenarnya. Bisa juga seperti itu. Misal memang Palapian itu menjelaskan dengan menarik menurut saya dalam banyak riset dia yang lain tentang bagaimana dari orang laut itu juga bisa bergerak menjadi bajak laut ketika kehidupan mereka terancam begitu loh.
Bahkan dalam satu kampung itu bisa berubah menjadi Yes. bajak laut melawan Adi bajak laut. Iya, iya betul. Melawan state sponsored bajak laut. Ya, cuma persoalan besarnya memang menurut saya perspektif yang ditawarkan oleh Pak Lapian tentang mulai berpikir tidak Indonesia dengan konsep zona laut ya. Mana ada zona misalnya zona laut Jawa, zona laut Sumatera, zona laut Sulawesi, zona laut Papua, zona laut Sawu begitu. Nah, tiap zona laut itu punya karakteristik sebenarnya, dan itu dianggap oleh Pak Lapian sebagai entitas-entitas yang jauh lebih jauh lebih cocok untuk konsep kita yang disebut sebagai archipelagic state ya, negara laut utama. Jadi lautnya dulu katanya, airnya dulu, karena airnya emang yang paling banyak, baru ditaburi pulau-pulaunya Tadi mengatakan apa jejak setelah ini terhadap kalau kita konteks pada apakah maritim bisa menjadi solusi Indonesia pasca COVID, begitu ya? Karena 2/3 resources kita jelas ada di lautan. Tapi kemudian karena kita tidak punya referensi dan paradigma membangun peradaban dari sana, dan hampir mustahil akan kembali dalam konsep yang state sponsor ya, atau state driven. Tidak mungkin karena secara global arahnya sudah ke aerotropolis. Jadi peradaban Sumeria, Babylon semua dibangun dari sungai, bahkan London segala macam semua dari sungai. Lalu teknologi pelayaran makin advance, sehingga kemudian tadi Bung cerita peradaban kemudian bergeser ke laut karena pelayarannya sudah bukan antar kampung nyebrang sungai, tapi sudah antar kontinen. Lalu teknologi menuntun kita kepada kemampuan untuk menerbangkan manusia dan barang hanya dalam waktu sekitar 12 jam antara New York Jakarta. Yang mungkin dalam pelayaran itu bisa berbulan-bulan. Maka pusat peradaban hari ini bergeser ke bandara. Sehingga kemudian secara global sekarang trennya kemudian dikenal dengan apa yang disebut aerotropolis. Karena konsep kota sudah berkembang sebelum teknologi aviasi, sebelum teknologi penerbangan, maka bandara banyak mengikuti kota. Di mana ada kota, di situ ada bandara. Jadi terbalik, kalau kota dulu dibentuk dari dermaga dulu. London dimulai dari dermaga, dermaganya Romawi, kemudian menjadi London. Semua kota-kota besar, peradaban-peradaban sungai, ceritanya dimulai dari dermaga. Tapi ini terbalik, kota dulu baru kemudian infrastruktur bandara dibangun. Tapi kemudian ketika kota sudah mulai jenuh dan persoalan lahan segala macam, maka kemudian sekarang mulai agak terbalik. Jadi bandara lah yang akan menjadi drive terhadap pertumbuhan kota. Ya. Anda lihat misalnya Kulon Progo begitu, Jogja International Airport, runway-nya ya 3 kilo, standar supaya Airbus bisa mendarat. Tapi kebutuhan lahannya luar biasa luas. Anda lihat Cengkareng hari ini juga sudah more than urusan runway dan ruang tunggu bandara. Sudah ada perhotelan, sudah ada properti di sana, sudah ada gedung-gedung perkantoran begitu. Jadi kota baru gitu ya. Sama dengan Jakarta tumbuh dari Sunda Kelapa gitu mungkin dulu. Nah, jadi secara global arahnya aerotropolis. Sudah meninggalkan sungai, sudah meninggalkan laut. Backbone mobilisasi barang dan manusia, peradaban, pertukaran gagasan akan dibangun atau dibentuk dari kota-kota yang dimulai dari bandara ini. Nah, tapi berbeda dengan laut. Walaupun sekarang yang diangkut pesawat sudah makin besar, tetapi tetap belum bisa mengalahkan daya angkut armada laut modern. Jadi kalaupun masih ada laut,
dia hanya dilihat sebagai sebuah infrastruktur untuk mobilitas barang dan terutama barang ya. Karena sentra-sentra produksi kan sekarang juga sudah saling terkoneksi. Daging kita diambil dari New Zealand, beras kita dari Thailand dan dari Vietnam gitu. Orang-orang di Eropa makan buah dari Spanyol Selatan, minum anggur dari Italia gitu, atau sorry dari Prancis Selatan gitu. Sehingga semakin vital karena pusat produksinya terpusat dan pusat populasi terpusat. Jadi pusat populasi tidak sama dengan pusat produksi. Maka untuk memobilisasi barang sebesar itu, laut masih signifikan. Hanya saja tadi, dia hanya sebagai sebuah infrastruktur lalu lintas. Kontribusinya dalam peradaban ya sebatas itu. Tidak ada kehidupan yang tumbuh di sana kecuali jalur perdagangan. Di kontinen dengan program jalur sutra barunya Cina yang menghubungkan London sampai Beijing sudah bisa terhubung dengan rel kereta api sampai Moskow segala macam. Mobilisasi darat yang di kontinen akan semakin besar. Mobilisasi di laut untuk karakter-karakter yang kepulauan seperti Indonesia juga besar. Di sisi lain, aerotropolis tadi juga besar. Sehingga hampir tidak ada ruang yang signifikan bagi orang-orang laut. Ini semua wilayahnya, entah itu kontinen, entah itu darat, entah itu sekitar bandara dan laut, dia sudah menjadi playing ground dari globalisasi. Sehingga yang terjadi apa ya? Ekonomi remah-remah yang tumbuh. Ya, kalau saya visualkan dalam film Bajau, The Bajau, ya mereka benar-benar hidup dari terumbu karang. Tidak ada kaitan dengan kapal-kapal vessel berkapasitas 50.000 ton yang membawa nikel di perairan Morombo, Sulawesi Tenggara. Itu realitas yang lain. Mereka mesinnya Johnson atau ketinting gitu ya, mesin parut kelapa itu. Hanya untuk mencari kerang. Jadi dua gap ekonomi dalam satu perairan yang sama. Dua skala ekonomi dalam yang satu menjadikan ini sebagai transport karena nikelnya di darat, mereka hanya butuh lautnya untuk naruh jeti dan untuk loading ore. Sementara yang satu menjadikan laut ini jalan yang dilalui oleh vessel-vessel ini adalah ruang hidupnya. Jadi ya ini seperti kita lewat jalan atau bangun jalan Trans Papua gitu. Sementara bagi orang Papua itu adalah kampung sagunya. Bagi Sinarmas itu adalah infrastruktur untuk membawa sawit atau CPO dari lahannya menuju pasar global. Jadi ya supaya diskusinya jalan ini, Bung. Yang Bung J.J. Rizal sebut tadi, persis yang dikatakan oleh banyak orang yang mereview bukunya Pak Lapian. Modeling yang romantis, tapi sangat membantu kita memahami relasi sosial politik yang ada di laut. Dan hari ini completely paradigma ini sudah ditinggalkan. Anda bayangkan nomenklatur kementerian tentang maritim bersanding dengan investasi. Jadi ini bukan lagi laut dilihat sebagai sebuah persemaian atau bahkan tumbuh kembangnya sebuah peradaban, tapi sebagai sebuah faktor produksi saja. Kalau kebetulan ada mutiaranya, diambil mutiaranya. Kalau kebetulan laut dalamnya bisa ditaruh rig dan ngambil minyak, ambil minyaknya gitu.
Kalau nggak ada apa-apa, mungkin bisa diuruk jadi properti. Reklamasi gitu. Jadi dalam lanskap seperti ini, hampir mustahil kita kembali dalam konteks peradaban karena semua sudah dilucuti, semua instrumennya sudah dilucuti. Laut hanya jadi tadi ya, hanya dari sekedar conveyor belt dari sebuah pergerakan produksi dan kapital yang tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang tinggal di situ. Biru, kira-kira Bung Rizal, mohon maaf memberikan kabar buruk ini buat Anda. Ini sebenarnya nggak kabar buruk sih, ini menggambarkan justru bagaimana kita semakin hari orang yang identik dengan laut itu semakin habis memang ya. Seperti di awal tadi Bung cerita bagaimana sulitnya menemukan orang Bajo, orang yang identik dengan laut, karena mereka secara kultural itu, karena lautnya tidak bisa lagi menjadi ruang kultural, mereka secara tidak langsung dipaksa menjadi orang darat, didaratkan dan oleh pikiran yang mendarat. Kalau istilahnya Pram tuh pikiran yang mendarat tuh pikiran yang menumpuk, karena itu sifatnya eksploitatif dan koruptif katanya. So jadi ini apa ya, gambaran advance ya dari apa yang digambarkan oleh Palapian sebagai romantisme, kategorisasi seperti abangan, santri, priayi begitu kan. Disertasi itu lahir hampir dalam periode yang bersamaan dengan trennya istilah tersebut, kategorisasi di Jawa daratan dan kategorisasi di laut. Batas-batas itu sekarang seperti sesuatu yang romantis itu sudah diobrak-abrik semuanya oleh konstruksi modal. Semua ruang dianggap tidak punya kebudayaan, tidak punya peradaban, dan hanya dipandang sebagai apa, seperti Van den Bosch melihat bentangan tanah begitu ya. Kira-kira di atasnya ini yang cocok apa harus ditanam gitu. Dan bisa dihitung dengan sempoa, dengan kalkulator gitu. Jadi ini tapi dalam konsep yang jauh lebih besar ya, bagaimana banjiran modal itu mengubah sama sekali konstruksi ruangan begitu ya. Menurut saya kemiripan-kemiripannya masih ada, masih bisa kita bayangkan. Mungkin inilah berkahnya ketika Bung memilih buku Palapian. Jadi sekarang kita paham dengan keterangan Bung itu bahwa bagaimana konstruksi yang dibuat oleh Palapian itu bagaimanapun dulu lahir dari kolonialisme yang tua, sekarang ada kolonialisme yang baru ya. Ya, betul. Tapi saya kira permodelan Pak Lapian dengan pemetaan aktor ini sangat banyak membantu kita memahami tadi ya para stakeholder yang ada di sini, dan sebagian yang masih relevan. Bagaimana tadi menggambarkan orang-orang laut, dalam hal ini misalnya yang kami filmkan adalah orang Bajo, atau bahkan dalam bentuk yang lain, bisa saja menjadi nelayan-nelayan urban di Muara Angke, bisa juga menjadi nelayan-nelayan di Teluk Benoa di Bali, yang juga terancam reklamasi misalnya. Jadi apa namanya, relasi kuasanya masih relevan. Bahkan potret aktornya juga kan hanya bergeser saja dari kerajaan menjadi nation state gitu ya. Dari titisan Tuhan menjadi dipilih langsung. Garis besar dari Palapian itu adalah bagaimana menggambarkan sesuatu yang dianggap bukan faktor atau non-faktor. Dan di masa lalu orang-orang laut ini itu mereka adalah non-faktor. Dan sampai hari ini mereka tetap non-faktor. Mereka dianggap tidak bisa ikut ambil bagian. Mereka adalah orang yang tidak ada di dalam sejarah. Itu kan kritiknya
Pak Lapian pada masa lalu yang membuat mereka tidak menjadi faktor adalah konstruksi kolonial gitu ya, bukan hanya non faktor, bahkan distigmatisasi begitu ya. Bagaimana mereka kemudian Bung Dandi bilang menjadi nelayan-nelayan urban di Angke. Mereka sampai hari ini juga ketika reklamasi dilakukan mereka dianggap non faktor. Itu kan bukan hanya di laut menurut saya, tapi juga di darat. Yang Dandi cerita tentang nasib orang Bajo, itu seperti Dandi juga cerita tentang nasib petani kendeng. Itu kan mereka dianggap non faktor itu. Ingin saya garis bawahi, tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam corak atau konsep pembangunan bahkan setelah kita dihantam COVID seperti ini ya. Semua orang punya referensi bahwa sektor informal atau UMKM selalu lebih tahan banting. Sejak krisis ekonomi 98 mereka juga tidak terlalu terpengaruh dengan krisis gitu ya. Mereka lebih lihat, lebih lentur dalam beradaptasi dengan krisis. Ketika situasi normal ya mereka bukan faktor lagi gitu. Padahal dalam kondisi krisis, sektor informal, UMKM menjadi semacam jaring ekonomi, jaring pengaman ekonomi. Ya, ketika konglomerasi melakukan downsizing, melakukan PHK dan segala macam, pada akhirnya orang kemudian beradaptasi dengan itu dalam bentuk-bentuk ekonomi yang lebih kecil. Mestinya fundamental ini juga ditata begitu ya. Tapi ketika situasi normal ya dilupakan lagi. Ekonomi kembali ke konglomerasi lagi. Jadi sama, COVID ini dari sisi state tidak akan membawa perubahan signifikan. Anda bisa bayangkan bahkan dalam kondisi kayak begini mereka masih ngomongin omnibus law gitu. Jadi sudah banget keblinger-nya. Nah, tapi yang saya optimistis, yang juga sering saya sampaikan, dan di COVID ini kita semua hari ini belajar. Tapi tadi yang saya katakan, yang belajar adalah civil society, state sebagai aktor, raja laut tidak belajar. Ya, thank you lah guys sudah gabung. Ya, terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung nonton semuanya. Thank you. Ya, thank you teman-teman.